Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 5 ya yorobun. Oke, jadi di bab 5 ini kita akan belajar tentang nalca. Yang pertama itu nalca, artinya adalah tanggal. Wa itu artinya dan. Yuil itu artinya adalah hari. Oke, yang pertama kita akan belajar nama-nama hari dalam bahasa Korea. Oke, hari Senin itu Wul Yoil, hari Selasa itu Wa Yoil, hari Rabu Su Yoil, Kamis Muk Yoil, Jumat itu Gem Yoil, Sabtu To Yoil, Minggu itu Il Yoil ya. Jadi kalau kalian itu menghafal tanggal, menghafal hari, kalian ambil dari ini ya, depannya aja. Wul, Wa, So, Mo, Gem, Toil. Jadi Wulwasu Mugem Toil, itu ya cara menghafal hari agar kalian lebih mudah. Sekarang kita lanjutkan Sawul Sibyukili Musen Yoilieyo. Jadi Sawul itu artinya adalah bulan 4 ya. Bulan 4 itu berarti bulan April ya. Berarti bulan 4 tanggal 16 atau tanggal 16 bulan 4 itu Musen Yoil, itu untuk menanyakan hari ya. Musen Yoil itu artinya adalah hari apa, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah Wa Yoil. Wa Yoil itu artinya adalah hari Selasa. Wal Yoilieyo. Wa Yoilieyo. Terus ini Munbob tata bahasanya adalah tentang partikel e ya. Lalu yang kedua itu adalah ini kata kerja bentuk sudah terjadi atau kata kerja bentuk lampau. Nanti kita bahas ya di belakangnya. Terus kosakatanya itu adalah tentang nama-nama hari, Yoil ya, nama-nama hari. Terus nalca kwalion ohi, itu adalah kosakata yang berkaitan dengan tanggal. Oke, terus Munwawa Jongbo itu informasi dan budayanya itu adalah tentang yang Ryokwa Emryok. Yang Ryok itu artinya adalah kalender matahari ya, penanggalan matahari atau nama kerennya itu adalah kalender Masehi ya, dan Emryok itu adalah penanggalan bulan, kalender bulan atau kalender Hijriah dalam istilah Islam itu ya. Terus ini target pembelajarannya adalah Yoirul Malal Suita. Al-Suit itu artinya bisa, Malhata berbicara tentang hari atau bisa mengatakan nama-nama hari. Terus yang kedua adalah Nalcarel Mutko Deta Palsuita. Kita bisa bertanya dan menjawab ya. Tanggal. Ini tanggal ya, bukan tangga, ini tanggal. Sekarang kita belajar kosakata ya tentang Yoil. Yoil itu artinya adalah hari. Nama-nama hari dalam bahasa Korea itu adalah hari Senin itu adalah Wul Yoil ya, Wol Yoil, Wa Yoil, Su Yoil ya, Muk Yoil, Gem Yoil hari Jumat, To Yoil hari Sabtu, Il Yoil hari Minggu. Terus ini keterangan waktunya kemarin itu OJ. OJ itu kemarin, hari ini itu One, Neil itu besok. Ya, terus hari ini, hari biasa, hari kerja itu Pyongil ya. Pyongil itu apa? Hari Senin sampai Jumat itu ya. Jadi yang dimaksud dengan Pyongil atau hari kerja atau hari biasa itu adalah hari Senin sampai hari Jumat. Itulah yang dimaksud dengan Pyongil. Kalau Jumal akhir pekan itu adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Itu adalah Jumal. Ingat ya. Kalau Meil, oh ya, ini sinonim ya. Sinonimnya dari kata Pyongil itu biasanya itu disebutkan dengan kata jujung. Jujung ya, bisa kalian tambahi ya. Di materi sebelumnya itu ada jujung. Ya, jujung atau Pyongil itu sama. Oke. Terus Meil itu artinya adalah setiap hari. Sekarang kita belajar tentang Musen. Ya, ini simpel aja ya belajarnya. Kalian tidak usah memahami ini. Ya, kita belajarnya simpel aja. Musen itu artinya adalah apa? Ya, cuman kalau Musen ini belakangnya itu tidak bisa Musen imnika atau Musen yeyo, itu nggak bisa ya. Kalau muo ya, perbedaan muo sama Musen. Kalau muo sama Musen itu artinya apa ya? Jadi sama-sama artinya apa? Kalau muo itu belakangnya
bisa langsung iyeyo atau imnika. Jadi mu yeyo bukan iyeyo ya, mu yeyo ya, mu yeyo itu artinya apa? Oke. Mu yeyo atau mu imnika itu sama ya. Apa maksudnya itu? Jadi imnika. Oke, seperti ini. Mu yeyo ya, atau mu imnika itu artinya apa? Tapi kalau musen itu artinya apa? Cuman harus ada kata bendanya. Ini yang kalian harus paham ya. Kalau musen ini di belakangnya itu harus ada kata bendanya terlebih dahulu, karena harus digabung dengan kata benda ya di belakang itu. Misalnya cek itu buku. Kalau musen cek berarti buku apa, seperti itu ya. Jadi ingat kalau musen itu belakangnya harus ada kata bendanya. Musen itu harus ada kata bendanya di belakangnya. Misalnya musen ca ya, musen ca. Ca itu artinya adalah kendaraan ya. Musen ca berarti kendaraan apa. Misalnya musen cek itu artinya adalah mobil apa. Kalau cek itu buku ya. Kalau musen cek berarti buku apa, seperti itu. Jadi kalau musen ini belakangnya harus ada kata bendanya. Ingat itu ya, kalau musen belakangnya harus ada kata bendanya. Karena ini kadang orang itu salah ya. Musen imnika atau musen yeyo itu nggak ada. Kalau muo ini langsung yeyo atau imnika itu bisa. Tapi kalau musen harus ada kata bendanya. Ini kalian garis bawah ya. Sekarang kita artikan yang ini ya walaupun ya. Saya besarkan. Contohnya, musen 운동을 좋아해요. Jadi menyukai atau suka olahraga apa. Jadi musen ini harus ada lanjutannya. Belakang ini olahraga, berarti musen undung berarti olahraga apa, seperti itu. Terus 오늘이 itu hari ini. 오늘이 무슨 요일이에요. Jadi hari ini hari apa, musen 요일 ya, seperti itu. Nggak bisa musen yeyo, itu nggak bisa ya. Jadi musen 예요 itu nggak bisa, tapi musen 요일이에요, musen 요일. Oke, sekarang ini 그림을 보고 대화를 완성하세요. Jadi ini ya, jadi lihatlah gambar, kemudian sempurnakanlah percakapannya. Ya, seperti ini. 오늘이 hari ini 무슨 요일이에요? Jadi hari ini itu hari apa ya? Hari ini itu hari apa? Jadi jawabannya itu adalah hari ini itu adalah hari Jumat ya. 금요일이에요. Tinggal tulis saja ya. 금요일. Ya. Karena ini ya, 오늘 hari ini berarti hari Jumat. 금요일이에요. Terus 내일이 무슨 요일이에요. Jadi neil itu berarti kalau ini kan hari ini itu hari Selasa, berarti kalau neil itu artinya adalah besok ya. Besok itu hari apa? Kalau hari ini adalah hari Selasa, berarti besok adalah hari Rabu. Jadi 수요일. Ya, 수요일이에요. Jadi besok adalah hari Rabu. Terus 오늘이 무슨 요일이에요. Jadi hari ini hari apa? Ya, hari ini tuh hari apa? Hari ini adalah hari 목요일. 목요일 itu adalah hari Kamis. 목요일 ya, tinggal ganti, tinggal ini aja ya, memahaminya. 목요일 itu adalah hari Kamis. Ya, 목요일이에요. Terus lanjutnya yang ini ya, yang nomor 4. Pertanyaannya adalah 내일이 무슨 요일이에요. Jadi besok adalah hari apa? Kalau hari ini adalah hari Senin, berarti besok adalah hari 화요일이에요. 화요일이에요. Jadi besok adalah hari Selasa. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, yang 문법 ya, yang tata bahasa ini. Jadi tata bahasanya ini kita akan belajar bentuk partikel
E. Jadi partikel E ini adalah partikel penghubung keterangan waktu ya di bab 5 ini ya. Jadi di sini adalah partikel penghubung keterangan waktu. Kalau kemarin partikel E itu kita ini artikan di atau ke ya. Pokoknya simpel aja ya kita belajarnya ya. Ini kita abaikan aja, nggak usah terlalu kalian pusingkan. Pokoknya intinya seperti ini ya, walaupun ya. Kalau partikel E ini, kalau sebelah kiri adalah keterangan waktu, ya berarti partikel E ini kita artikan pada. Ya, kalau partikel E di sebelah kiri ini adalah keterangan tempat. Ya, keterangan tempat itu tahu ya, keterangan tempat itu contohnya kayak kantor, rumah sakit, atau sekolahan. Maka partikel E ini diartikan ke atau di. Seperti itu ya. Paham ya? Kalau partikel E ini sebelah kiri adalah keterangan waktu, maka diartikan pada. Kalau partikel E sebelah kiri adalah keterangan tempat, maka bisa diartikan di atau ke. Seperti itu aja simpelnya. Jadi kalian tidak usah mempelajari terlalu pusing seperti ini, nggak usah. Oke, simpelnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke contohnya ini ya, walaupun. Oke, contohnya Wulyuile ilheo. Jadi ilheo itu berasal dari kata ilhata. Kalau ada kata kerja belakangnya hata berarti menjadi heyo. Ilhata menjadi ilheo, artinya adalah bekerja. Bekerja, karena ini adalah keterangan waktu, maka partikel E ini diartikan adalah pada. Bekerja pada hari Senin, seperti itu. Terus bawahnya gemyoire 영화를 봐요. Jadi melihat film. Ingat kalau ada partikel rel atau partikel el di sebelah kiri ini merupakan objek, sebelah kanan ini merupakan predikat atau kata kerja, itu pasti ya. Jadi kalau ada partikel el atau rel, itu sebelah kiri adalah objek, sebelah kanan itu adalah kata kerjanya. Melihat film pada hari Jumat. Seperti itu ya. Kenapa diartikan pada? Karena ini merupakan keterangan waktu. Bawahnya jumare suioyo. Jadi jumare itu akhir pekan. Itu merupakan keterangan waktu. Kalau keterangan waktu maka partikel E ini diartikan pada. Jadi seperti itu. Suioyo artinya adalah istirahat atau libur kerja ya. Istirahat atau libur kerja pada hari Jumat. Seperti itu ya walaupun ya. Oke, ini contohnya yang ini ya. Tarasinan wesae isaya. Jadi ini ya. Kalau yang ini bisa juga diartikan pada juga ya. Bisa diartikan di atau ke ya. Jadi saudara Tara itu ada di perusahaan. Jadi partikel E ini diartikan di atau ke. Karena apa? Karena ini bukan keterangan waktu tapi keterangan tempat. Ingat, kalau partikel E sebelah kiri adalah keterangan tempat, maka diartikan di atau ke. Antara dua itu ya. Saudara Tara ada di perusahaan atau berada di perusahaan. Terus, ini Yukamsinan Cipe Kayo. Jadi, pergi ke rumah ya. Saudara Yukam pergi ke rumah atau pulang ke rumah. Terus ini 오늘의 영화를 봐요. Jadi 오늘의, jadi melihat film ya, melihat film pada hari ini ya, pada hari ini. Jadi kalau 오늘 itu nggak perlu pakai e ya. Ya, jadi 오늘 영화를 봐요. Melihat film hari ini melihat film, seperti itu. Ya, perhatikan kenapa kok ini salah ya, kenapa ini salah, bukan 오늘의 영화를 봐요, melihat film pada hari ini ya. Ini yang betul itu bukan 오늘의 ya, tapi 오늘은 ya, 오늘은 ya, pakai partikel en ya, subjek ya. 오늘은 영화를 봐요 itu betul. Tapi kalau melihat film pada hari ini ya kurang cocok ya. Atau 오늘 gitu aja juga bisa ya. 오늘 영화를 봐요, melihat film hari ini. Atau 오늘은 itu bisa. Kalau 오늘의 jelas salah ya. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian munjangel seseo. Jadi tulislah munjang kalimatnya. Ya, coba ini yang nomor 1. Langsung aja ya.
Ilyoil itu hari Minggu, suida itu istirahat. Kalau dirubah ke bentuk kalimatnya itu dirangkai ke kalimatnya berarti ilyoile. Jadi ilyoile, tulisannya jelek ya karena pakai mos. Ilyoile. Ya. Ilyoile suioyo, suioyo. Jadi artinya adalah istirahat atau libur kerja pada hari Minggu, ilyoile. Terus nomor 2, wajang ini, sorry, wayoil ya, wayoil. Berarti wayoire ya, jadi wayoire ya. Kita singkat aja ya, wayoire. Byongwone kata, kata dirubah ke bentuk yo, berarti byongwone ka yo. Seperti ini, ka yo. Terus nomor 3, mukyoil itu artinya adalah hari Kamis. Berarti mukyoire ya, mukyoire itu adalah pada hari Kamis ya. Kalau ini tadi adalah pada hari Selasa pergi ke rumah sakit. Kalau yang ini tadi. Kalau yang ini tadi kan istirahat pada hari Minggu. Kalau yang ini mukyoire myeongshire kata dirubah ke bentuk yo, berarti ka yo atau kamnida itu sama ya, ka yo. Tahu ya cara perubahan bentuk dak dirubah ke bentuk yo, tahu ya, masih ingat ya. Mukyoire myeongshire kayo berarti pergi ke salon rambut ya. Jadi partikel e ini diartikan ke ya. Jadi pergi ke salon rambut pada hari Kamis. Yang nomor 4, toyoil hari Sabtu, toyoire atau toyoire. Ilhata dirubah ke bentuk yo, berarti il he yo. Jadi toyoire il he yo. Ya, toyoire irheo artinya adalah bekerja pada hari Sabtu. Kita lanjutkan yang nomor 2, krimer poko. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji tewarel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah percakapan sama dengan contohnya. Ya, contohnya tuh ini. Ini wulyoil itu hari Senin, wayoil hari Selasa, suyoil hari Rabu. Ya, coba contohnya kita lihat. Ini kita lihat dulu yang ini ya, si cange kayo. Jadi pergi ke pasar. Pergi ke pasar tuh hari apa? Ya, pergi ke pasar itu adalah hari wulyoil ya, hari Senin. Jadi wulyoile muheyo. Jadi seperti ini ya. Jadi wulyoile ya, melakukan apa? Jadi heyo itu melakukan, mu itu apa? Pada hari Senin, seperti itu ya. Si cange kayo pergi ke pasar. Coba yang nomor 1 ini ya, Yorpun ya. Undung heo itu berolahraga. Berarti itu yang hari apa berolahraga itu? Berolahraga adalah hari suyoil. Ya, suyoil itu adalah hari Rabu. Berarti tinggal tulis saja suyoile ya. Suyoil yoile. Terus ditambah kata muheyo. Jadi muheyo bukan muyeyo ya. Kalau muyeyo itu apa? Kalau muheyo itu artinya adalah melakukan apa gitu. Ya. Pada hari Rabu melakukan apa? Ya, jawabannya adalah untung heo. Jadi berolahraga. Sekarang nomor 2, shopping heo. Artinya adalah berbelanja. Berarti yang itu hari apa berbelanja? Berbelanja adalah hari Sabtu. Berarti tinggal tulis toyoile ya. Toyoile muheyo. Jadi muheyo.
seperti ini ya. Maaf tulisannya kurang rapi ya karena saya pakai mouse ini. Jadi melakukan apa pada hari Sabtu, jadi shopping heyo dan lain-lain ya. Terus bawahnya ini enenge kayo artinya adalah pergi ke bank. Pergi ke bank itu hari gemyoil ya. Gemyoire seperti itu. Gemyoire pada hari Jumat. Muheyo melakukan apa? Enenge kayo. Bisa kalian tulis sendiri ya. Terus yang nomor 4, yang warel buayo melihat film. Ingat kalau ada partikel el atau partikel rel seperti ini, sebelah kiri ini adalah objek ya. Sebelah kanan ini adalah kata kerja. Itu kalian harus ingat-ingat ya. Kalau ada partikel el atau rel seperti ini, sebelah kiri itu pasti objeknya. Kalau sebelah kanan itu adalah kata kerjanya. Misal kata kerjanya itu melihat. Objeknya yang dilihat apa? Film ya, seperti itu. Itulah dihubungkan dengan partikel el atau rel. Sampai sini paham ya? Jadi yang warel buayo itu hari apa melihat film? Melihat film adalah hari wayoil, hari Selasa. Berarti wayoire muheyo. Jadi pada hari Selasa muheyo melakukan apa? Melihat film. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan di Dehwa Il ya. Percakapan 1 ini ada percakapan antara dua orang yaitu Karo dan Pukam ya. Pukam nama orang ini. Yang Karo ini bertanya, Pukam si jumare muheyo. Jadi saudara Pukam, pada Jumal akhir pekan kamu akan melakukan apa? Terus yang Pukam menjawab, Toyoire 한국어를 공부해요. Jadi pada hari Sabtu, jadi ini diartikan pada ya. Pada hari Sabtu aku belajar bahasa Korea. Partikel el ini apa? Partikel rel ini partikel penghubung antara objek dan kata kerja. Kalau ada partikel rel ini sebelah kiri itu adalah objeknya. Sebelah kanan itu adalah kata kerjanya atau predikatnya. Ini kata kerjanya adalah belajar. Objeknya yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah bahasa Korea. Makanya digabungkan dengan partikel rel atau el. 일요일에 운동해요. Lalu aku pada hari Minggu aku 운동해요 itu berolahraga. Terus kalau ini bertanya 오늘은 뭐해요? Jadi kalau hari ini kamu melakukan apa? Kamu mau ngapain hari ini? 오늘은 영화를 봐요. Jadi hari ini aku mau melihat film ya. Jadi partikel rel tahu ya? Partikel rel penghubung antara objek sebelah kiri dan kata kerja sebelah kanan. Ini kata kerjanya adalah melihat, kata kerjanya melihat. Berarti objeknya yang dilihat apa? Objeknya yang dilihat adalah film, seperti ini. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama ya listeningnya. 푸캄 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Oke, selanjutnya 대답해 보아요. Jadi coba mari kita jawab ya. Kata 대답 pada menjawab, 보아요 itu coba. Ya, Pukam 씨는 saudara Pukam mail ya. Mail itu tiap hari ya. Apakah setiap hari dia belajar bahasa Korea? Ya, pertanyaan seperti itu ya. Jadi saudara Pukam ini belajar bahasa Korea itu tidak setiap hari ya, tapi ini pada hari Sabtu. Berarti jawabannya adalah Anio ya. Anio tidak. Anio tidak ya, gitu ya. 토요일에 한국어를 공부해요. Belajar bahasa Korea itu pada hari Minggu. Jadi bukan kok tiap hari ya. Mail tiap hari. Jelas bukan. Terus nomor 2, Pukam 씨는 saudara Pukam 일요일에 뭐해요? Kalau pada hari Minggu, itu pada ya. Saudara Pukam pada hari Minggu melakukan apa? Dia itu saudara Pukam pada hari Minggu 일요일에 ini ya, berarti pada hari Minggu dia 운동해요. Berarti berolahraga ya. Jadi jawabannya adalah 운동해요. Bisa kalian tulis ini, 운동해요.
운동해요. sini ya. Oke. Kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여. Jadi 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk bercerita atau berdialog. Ya, ini kata toyoil ya, hari Sabtu. Untung hata itu berolahraga, yuri hata itu memasak ya, terus diterapkan ke sini ya. Toyoil diterapkan ke sini, nanti untung hata diterapkan ke sini, yuri hata diterapkan ke sini, seperti itu. Ini nanti tinggal ngerubah aja ya. Toyoil에 뭐해요? Jadi pada hari Sabtu melakukan apa? 운동해요, berolahraga. 니찬한 씨는 토요일에 뭐해요? Jadi kalau saudara Nicanan itu pada hari Sabtu melakukan apa? 저는 요리해요. Jadi saya itu memasak. Ya, seperti itu ya. Kalau ini yang bawahnya ini tinggal memasukkan aja ya. Misalnya toyoil ini diganti ilyoil. Jadi ilyoil에 뭐해요 ya, pada hari Minggu melakukan apa? 운동해요. Berarti dirubah. Ini awalnya 운동해요 dirubah menjadi 쉬어요. Jadi 쉬어요 istirahat. 넷짜년 씨는 일요일에, jadi toyoil diganti ilyoil ini ya. Ya, toyoil diganti ilyoil. 넷짜년 씨는 일요일에 뭐해요? Pada hari Minggu melakukan apa? Saudara Nicanan, 저는 ini ya, 텔레비전을 봐요. Jadi 저는 텔레비전을 봐요. 보다 menjadi 봐요. Sekarang kita belajar yang kosakata yang ohi, kosakata 2. Ya, ini nalca kwalyon ohi. Ohi itu artinya adalah kosakata, kwalyon itu artinya adalah yang berkaitan. Nalca itu artinya adalah tanggal. Kosakata yang berkaitan dengan tanggal. Seperti itu. Ya, ini anggap aja ini kalender ya, ini ya. Terus ini jinandal itu artinya adalah bulan lalu. Ipondal bulan ini, tamdal bulan depan. Wul itu artinya adalah bulan ya, bulan untuk nama-nama bulan, misalnya Januari, Februari dan lain-lain, dan pakai wul. Terus ini jinanju itu artinya adalah minggu lalu, iponju minggu ini, tamju minggu depan. Seperti itu ya. Terus onel itu artinya adalah hari ini, onel. Terus ini ada il itu artinya adalah bukan hari ya, ini ya. Il itu artinya adalah tanggal. Ini salah ini. Ini tanggal. Kalau yoil itu yoil itu hari ya. Kalau hari itu yoil, bukan il. Kalau il ini adalah tanggal. Ini tanggal ya. Bukan hari. Sekarang kita belajar sutca. Sutca itu artinya adalah angka ya. Angka 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu kalian harus hafal ya ini ya. Il itu 1, I 2. Jadi il I, jadi il itu 1, I itu 2, sam itu 3, sa 4, o 5, yuk 6, cil itu 7, pal itu 8, ku itu 9, sip itu artinya adalah 10 ya. Terus ini ada 작년 tahun lalu. 언제 itu kapan, keike itu kue, terus oleh tahun ini, 생일 ulang tahun, miokuk sup rumput laut ya, nenyon tahun depan, cinggu itu teman. Sekarang kita mari belajar cara membaca angka dalam bahasa Korea ya, 여러분 ya. Oke, angka dalam bahasa Korea. Sekarang ini. Oke, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalian harus hafal ya. Il-i, samsau, yukjil, pal, gusip. Ini kalian harus hafal. Jadi misalnya gini, ini sip itu kan 10 ya kan. Sip itu 10. Kalau 11 berarti 10 ditambah 1. Jadi kalau sip itu 10 ya. Sip itu 10. Sip sama dengan 10 ya. Kalau 11 berarti 10 ditambah 1. Sip ditambah 1. 1 itu apa? Sip il ya, ditambah 1 ini il. Ya.
SIP itu 10, kalau SIP il itu kan, ini SIP itu kan 10, il itu 1, berarti ini adalah 11, seperti itu. Kalau misalnya 13 berarti SIP ya, SIP itu 10, 13 berarti 3 itu apa? Sam ya, SIP sam. Ya gini ya, simpel aja ya. Kalau SIP ini 10, SAM itu 3, berarti 10 3, berarti 10 tambah 3 berarti 13. Dari sini paham. Misalnya 16 berarti SIP itu 10, 6 itu yuk, berarti SIP yuk. Jadi dibaca SIM yuk ya, bukan SIP yuk tapi SIM yuk biasanya itu. Kalau orang Korea menyebutnya itu bukan SIP yuk tapi SIM yuk. Jadi SIP itu 10, yuk itu 6, ini 10, yuk itu 6, berarti ini adalah 16. Seperti itu ya. Sekarang kita cara membaca ini ya, misalnya 20, 30, 40 itu bagaimana? Ya berarti gini ya. 20 itu berarti 2, 10 ya. Jadi beda ya, 20 sama 12 itu beda ya. Kalau 2 itu apa? 2 itu adalah I. Ya, ini 2. 2 itu I. Ya kan? 10 itu artinya adalah SIP. Ya, 10 itu SIP. Berarti kalau 20 itu adalah I-SIP. Seperti itu. I-SIP. I-SIP ini artinya adalah 20. Ya, misalnya 30 berarti 3 itu apa? 3 itu adalah SAM ya. 3 itu adalah SAM. 10 itu adalah SIP. Berarti kalau SAM SIP itu artinya adalah 30. Jadi ini 3, SIP itu 10. Jadi SAM SIP berarti 3, 10 artinya berarti 30. Ini ya maksudnya itu. Ya, tadi 30, sekarang misalnya 50 ya berarti 50 berarti 5 sama 10. 5 itu apa? 5 itu O. Ya, 5 itu O. 10 itu SIP ya. 10 itu SIP. Jadi kalau O SIP itu artinya adalah 50. Seperti itu ya. O itu 5, SIP itu 10. Berarti kalau O SIP berarti 50. Beda kalau 15. Kalau 15 itu 10-nya dulu ya, 10, 5. Ya, SIP. 10 itu apa? 10 itu SIP. 5 itu apa? 5 itu O. Jadi kalau 15 itu adalah SIP O. Ya, ini SIPO itu 15, kalau OSIP itu adalah 50. Jangan kebalik ya. Kalau 50 itu 5 sama 10. Kalau 15 berarti 10 sama 5, SIPO. Ya, sekarang mari kita tulis ini ya, angka 92. 92. Ini kalau dijabarkan kan berarti 92. Ya kan? 90 itu apa? 9. 92. 9 itu apa? 9 itu gu. Ya kan? 9 itu gu. 9 itu gu. Kalau 10 itu apa? 10 itu sip. Jadi gu sip itu artinya adalah 90 ya. Jadi gusip itu 9, 10 itu maksudnya itu 90. Terus ini 2 itu apa? 2 itu I. Berarti gusip I. Paham ya? Gusip I itu artinya adalah 92 gitu. Misalnya 84 ya. Misalnya kita tulis mau menulis angka 84. Berarti ini adalah angkanya 80 sama 4. 80 itu apa? 80. Jadi 80 itu berasal dari kata 8. 8 itu pal.
Ya, 80 dulu kita artikan bahasa Koreanya. Jadi pal itu baru 8 ya. Pal itu 8. Kalau puluh itu 10 ini loh ya. 80 berarti palsip. Palsip itu artinya adalah 8. Palsip itu 10 berarti 80. 4 itu sa. Palsip sa. Sekarang kita nulis angka lagi ya, nulis angka lagi misalnya 59. 59 berarti 50 sama 9. Jadi 59. 50 itu apa bahasa Koreanya? 50 berarti 5 itu O ya. 5 itu O. O itu baru 5 ya. Lah 50 itu 5 sama 10. O 10-nya itu 10. Jadi 50 ya kan? Ini 5. Ini 10 itu 10 ya. 50. Terus ini 9 itu gu. Berarti O 10 gu itu 59 karena gu itu adalah 9. Kalau dibaca adalah 5 10 atau 59 dan lain-lain ya, seperti ini contohnya ya. Ya tadi puluhan sudah ya, sekarang ganti ratusan ya. Ratusan. Jadi ratusan itu pak ini ya, 100 itu back ya. Back itu 100. Back itu 100. Kalau 1000 itu con ya. 1000 itu con. Terus 10.000 atau 0-nya 4 ini ya, 0-nya 4 itu man. Ya kalian harus tahu ini ya. Kalau 100 itu back, kalau 1000 itu con, kalau 10.000 atau 0-nya 4 itu nih man. Seperti ini ya. Sekarang kita contoh yang 100 dulu. Jadi kalau misalnya 300 ya. 300, kalau 30 itu 3 sama 10 ya kan. Perhatikan, kalau 30 tadi itu adalah 3 sama 10. Berarti 3 itu adalah sam. 3 itu sam. 10 itu sip ya, sam sip. Sam sip itu 30. Sekarang kalau 300 ya, kalau 300 itu berarti 3 sama 100. 3 itu apa? 3 itu adalah sam. Ya, sam itu 3. Kalau 100 ini adalah back ya. Sam back. Seperti ini ya, tinggal nambahin aja. Jadi sam back itu berarti 300. Kalau misalnya 100 itu back ya. Kalau 200 berarti I back ya. Kalau 200 berarti I itu 2, 100 itu back, berarti I back 200. Kalau 300 itu sam back. Kalau 400 berarti, jadi kalau 400 itu berarti 4 sama 100. 4 itu adalah sa ya. 4 itu adalah sa. 100 itu back. Jadi kalau sa back itu artinya adalah 400. Seperti itu ya Yorobun ya. Oke, saya tambahin lagi. Saya pelan-pelan ya biar kalian lebih paham ya. Sekarang misalnya kita mau mengartikan ini ya. Misalnya ini 565. Ya, 565. Berarti kalau dijabarkan adalah 500 ya. 565. 500 itu apa? 500 itu adalah 5 sama 100. Berarti O back ya, O back. O back itu 500. 60 berarti 6 sama 10. Berarti yuk ya. Yuk sip ya, yuk sip. Yuk sip 5 itu O.
Berarti 565 berarti 565. Seperti itu. Contoh lagi misalnya. Ya ini 100 ya. 100 itu back. Misalnya gini, 900 ya, 971. Ya, 971 berarti kalau dibaca adalah 900 ya 71. Ya, 900 itu adalah kubek ya. Kubek. Seperti ini. Kubek Chilsip ya, Chilsip. Jadi kubek itu 907, cil itu 7, sip itu 10, il itu 1. Seperti itu ya. Sekarang kita melangkah ke yang ribuan ya Yorobun, yang ribuan. Jadi 1000 itu con. Ya, 1000 itu con. Kalau bukan ilcon bukan ya. Kalau 2000 berarti i con 2000. Kalau 3000 berarti sam con. Con itu 1000 ya ini ya. Ini sam con. Kalau 4000 berarti sa con. 5000 o con. 6000 yu con. No, 7000 berarti cil con. 8000 pal con. 9000 con. Kalau 10.000 itu man, bukan kok sip con itu bukan ya, bukan kok sip con itu bukan, tapi man, langsung man itu 10.000. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan. Sekarang mari kita ini ya, artikan dalam bahasa Korea 1578 ya, 1578 berarti kalau dijabarkan itu adalah 1000 ya kan, 578 ya kan. Kalau dijabarkan dalam bahasa Indonesia kan gitu, 1578. 1000 itu bahasa Koreanya apa, 500 bahasa Koreanya apa, 70 bahasa Koreanya apa, 8 itu bahasa Koreanya apa. Oke, 1000 itu adalah con, ini loh ya, con yang ini, 1000 itu con. Berarti ini adalah con. 500 berarti 5 sama 105 itu apa? 5 itu O. 500 berarti O back ya, back ini. Karena 100 itu back ya. Berarti O back. 70 berarti 7 itu cil ya, 7 itu cil. 70 itu cil. 10 itu sip, cil, sip ya. 8 itu pal, yang ini pal. Jadi 1578 dalam bahasa Korea adalah chon, obek, cil, sip, pal. Seperti itu. Ya, kita ambil contoh satu kali lagi ya. Misalnya 9.828. Misalnya gini. Ya, 9.828. Kalau dijabarkan ini dalam bahasa Indonesia bacanya adalah 9.800 ya. 828 kan gitu ya. 9.000 bahasa Koreanya apa? Berarti 9.000 berarti 9 itu gu, 1000 itu chon ya. Gu chon. Terus ini 800. 8 itu apa? 8 itu pal. Ya, 8 itu pal. Ini loh ya, 8 itu pal. 800 itu pal, 100 itu apa? 100 itu back ya, pal back. 20
20 itu 2, itu adalah I ya. 2 itu I. 10 itu 10 itu sip ya, I sip. 8 itu pal. 8 itu pal. Ya, seperti ini. Jadi 9.828 adalah kuchon palbek isi pal. Seperti itu. Sekarang kita melangkah yang ke ini ya, 10.000. Yang ke 10.000. Ingat man ya, 10.000 itu man. Man itu nolnya 4. Jadi seperti itu. Jadi ini ya, man. Jadi kalau ditulis seperti ini, misalnya. Oke. Ini kalau dibaca itu kan 17.000. Jadi nggak bisa kita 17.000 itu 17 itu sipcil itu nggak bisa ya. Tapi kalau kalian baca itu seperti ini. Kalian garis bawah dulu ini ya, garis dulu di sini. Oke. Baru kalian baca yang bawahnya. Jadi ini dibaca itu man ya. Ini dibaca itu man. Di sini kalian baca man, ini kalian baca man dulu. Man. Terus ini man itu 04 dari belakang, kalian garis ini itu kalian baca man. Karena ini cuman satu man, berarti man gitu aja ya. Man, terus ini 7.400. 7.000 itu adalah cilcon, man cilcon. Cilcon. Ya, cilcon 400 itu berarti sabek. Sabek. Seperti ini ya. Jadi man itu 04 dari belakang, terus cilcon itu 7.000, terus ini sabek itu 400. Jadi 17.400 itu adalah man cilcon sabek. Seperti itu ya. Nggak bisa kalian 17.000, 17 sama 1.000 itu nggak bisa. Oke. Sekarang kita hapus saja, kita kasih contoh yang lain ya. Jadi misalnya gini ya walaupun ya. Misalnya 58 7 20 ini ya. Seperti ini misalnya. Ini nggak bisa kalian itu 58.720 nggak bisa Bu. 58.000 itu nggak bisa. Kalian caranya itu kalau dalam bahasa Korea ya. Ini kalian garis dulu 4 angka dari belakang. 1, 2, 3, 4. Kalian garis seperti ini. Ya, kalian garis seperti ini. Terus ini kalian baca man di sini itu. Kalau man itu kan di sini 1. Tapi kalau 5 berarti 5 itu apa? 5 itu O. Ya, 5 itu O. Perhatikan. 5 itu O. Karena ini 4 angka dari belakang berarti oman. Jadi oman. Ya, seperti ini. Kalau misalnya gini 6, 8, 7, 20 seperti ini, berarti di sini ini kalian garis ini ya, berarti kalian baca itu adalah yukman. Kalau ini 6 ya. 6 itu yuk. Berarti yukman. Seperti ini. Yukman. Kalau ini 5, setelah kalian garis 4 angka dari belakang, ini 5 berarti oman. Kalau ini setelah kalian garis 4 angka dari belakang, ini 6 berarti yukman. Karena yuk itu 6 ya. 6 man gitu loh ya maksudnya itu 6 man. Man itu 04 dari belakang. Man itu 04 dari belakang. Jadi ini kita ambil satu contoh aja ya. Kita ambil satu contoh yang ini aja. Oman aja ini. Oman jadi O itu 5 ya. 5 man. 5 man. Man itu 04 dari belakang. Berarti 8.720. Berarti 8.000 itu berarti apa 8.000? Pal, con. 8 itu pal, ya kan? 8 itu pal. 1000 itu con. Ya, pal, con. Ya, 8.700 berarti 7 itu apa? 7 itu cil, ya kan? 7 itu cil. Terus ini 700 itu 100 itu apa? Cilbek ya.
Jadi 7 itu jil. Ini 100 ya, 720. Berarti 2 itu apa? 2 itu I. Ya, I itu adalah 2. 10 itu sip. I sip. Ini 10. Jadi 58.720 dalam bahasa Korea adalah Oman Palchon Chilbek I sip. Seperti itu ya, kalian coba diulang-ulang terus ya, biar kalian tuh paham, benar-benar paham. Seperti itu. Sekarang kita cara membaca tanggal dalam bahasa Korea ya, cara membaca tanggal. Kalau il itu 1 ya, ini kan kalau tanggal ini ya ditambah il itu artinya adalah tanggal ya. Jadi seperti ini aja simpelnya. Kalau il itu adalah 1, kalau il ditambah il belakangnya berarti adalah tanggal 1 ya, tanggal 1. Kalau i itu adalah 2, kalau i ditambah il di belakangnya berarti adalah il itu tanggal 2 ya, tanggal 2. Kalau sam itu artinya adalah 3, kalau sam ditambah kata il di belakangnya ya, itu adalah tanggal 3 dan lain-lain ya, tanggal 3. Kalau sa 4, kalau sail berarti tanggal 4. O itu 5, kalau o ditambahi kata il, oil itu berarti tanggal 5. Kalau yuk itu 6, kalau yukil berarti tanggal 6. Kalau sip itu adalah 10, kalau sip ditambah il di belakangnya itu bisa diartikan 11 ya, tapi ini bisa juga diartikan tanggal 10. Seperti itu. Jadi kalau sibil itu bisa tanggal 10, bisa juga 11 artinya ya. Kalau gu 9, kalau guil berarti tanggal 9. Seperti itu ya pun ya. Kalau ini ilwul, il itu kan 1. Kalau ditambah wul berarti bulan 1. Kalau i itu 2, kalau iwul saya besarkan ya. Tadi yang tanggal sudah, sekarang yang bulan ya. Kalau il itu kan artinya 1 ya, angka 1. Kalau ilwul itu artinya adalah bulan 1 atau bulan Januari. Kalau i itu artinya adalah 2. Kalau iwul berarti bulan 2 atau Februari. Kalau ini sam itu 3. Kalau samwul itu bulan Maret ya, atau bulan 3 dan lain-lain ya. O itu 5. Kalau owul berarti bulan 5 atau bulan Mei. Seperti itu dan lain-lain. Sampai bulan 12 itu adalah sip itu 10, sip i 12. Jadi sipiwul berarti bulan 12. Jadi kita sudah tahu cara membaca hari ya, ini nama-nama hari sudah tahu. Terus cara membaca angka ini tadi sudah ya. Terus cara nama-nama bulan Januari sampai Desember kita sudah belajar. Terus tanggal ini kita sudah ya. Kalau ini berarti 18 itu berarti sipal ya kan. 18 itu sipal. Sip itu 10. Pal itu artinya adalah 8. Sipal itu 18. Kalau sipalil berarti artinya adalah tanggal 18. Seperti itu. Ini kosakatanya bisa kalian hafal sendiri ya, kayak Changnyeon tahun lalu, onje kapan, ke kue, ya miokuk seperbet laut dan lain-lain. Jinggu teman, sengil itu hari ulang tahun, nenyon tahun depan, oleh tahun ini. Sekarang kita lanjutkan. Ya ini ada kata onje itu kapan ya, onje itu kapan. Terus miocil itu adalah tanggal berapa. Nanti kita belajar ini ya. Oner이 몇 월 며칠이에요. Jadi oner itu artinya adalah hari ini. Hari ini 몇 월 artinya adalah bulan berapa, 며칠 tanggal berapa ya. Hari ini itu tanggal berapa, bulan berapa itu loh. Jadi 10월 5일이에요. Jadi 10월 itu artinya adalah bulan 10 ya, bulan 10. 5일 itu tanggal 5. Tanggal 5 bulan 10 ya, artinya tuh tanggal 5
tanggal 5 Oktober ya, tanggal 5 Oil, terus bulan 10 itu Siwul. Jadi tanggal 5 Oktober ini. Sekarang kita lanjutkan Gerimel Boko. Jadi lihatlah gambar ko, kemudian Tewarel Wansong Haseo. Jadi sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1, 오늘이 몇 월 며칠이에요. Jadi kalau ada 오늘 itu hari ini ya. Hari ini 며칠 itu tanggal berapa, 몇 월 bulan berapa, seperti itu ya. Jadi kalau kalian menanyakan tanggal berapa, bulan berapa, itu 오늘이 몇 월 itu bulan berapa, 며칠이에요. Jadi tanggal berapa, bulan berapa. Oke, jadi penulisannya tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Korea yang pertama itu adalah tahunnya terlebih dahulu. Setelah tahun ini di sini sebelahnya ini adalah bulannya ya, bulan. Setelah bulan di sini baru tanggalnya. Jangan kebalik ya. Kalau di Indonesia kan tanggal dulu, bulan dulu, baru tahun. Kalau Korea itu tahun dulu, bulan, baru tanggal. Jadi kalau misalnya tahunnya nggak ada, berarti bulan terlebih dahulu. Makanya ini yang ditulis itu adalah Yuwol. Jadi kalau bulan 6, bulan Juni, berarti kalau 6 itu kan Yuk ya, 6 itu Yuk ya, seperti ini. Yuk itu 6. Tapi kalau bulan 6 bukan Yukwol tapi Yuwol. Jadi bukan Yukwol tapi Yuwol, seperti ini. Yuwol itu bulan 6 ya, atau bulan Juni. Yuwol Isipil. Isipil itu 21, berarti Isipil ya, seperti ini. Isipil itu baru tanggal Isipil itu 21. Kalau tanggal 21 berarti Isipilil ya, tambahin il lagi ya. Jadi ilnya ini tanggalnya. Jadi il tanggal 21 bulan 6, seperti ini. Jadi Yuwol Isipilil ya, seperti itu. Nomor 2, 오늘이 몇 월 며칠이에요. Jadi hari ini adalah tanggal berapa, bulan berapa, berarti ini pal. 8 itu pal. Berarti kalau bulan 8 berarti palwol ya. Tinggal tambahin wol belakangnya ya. Palwol. Ya seperti ini. Palwol. Ini cil itu 7 ya. Jadi kalau tanggal 7 berarti cilil, seperti ini. Cilil. Oke, Palwol Cililieyo, seperti itu ya. Jadi tanggal 7 bulan 8. Sekarang nomor 3, 오늘이 몇 월 며칠이에요. Hari ini itu tanggal berapa, bulan berapa, berarti 10 itu sip ya. Tapi kalau bulan 10 bukan sipul tapi siwul. Siwul itu bulan 10. Terus 22 itu Isip ya, Isip itu 20. Isip, maaf. Isip I itu 22 ya, Isip I 22, tambahin il belakangnya, tanggalnya. Jadi tanggal 22 bulan 10. Siwul Isipil. Seperti itu ya. Jadi nomor 4, 오늘이, jadi hari ini tanggal berapa, bulan berapa, berarti bulan Maret, berarti Samwul. Sam itu 3 ya. Kalau bulan 3 berarti Samwul. Samwul bulan 3. Terus 15, tanggal 15 berarti Sip-o itu 15 ya. Sip-o itu 15. Kalau tanggal 15 berarti Sip-oil. Oke. Jadi tanggal 15 bulan 3, seperti itu. Kita belajar ya, sekarang kita belajar ini munbob yang tata bahasa di bab 5 ini ya. Jadi tata bahasa di bab 5 ini adalah kita merubah kata kerja menjadi bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah tenses past tense ya. Jadi kata kerja yang sudah terjadi itu harus dirubah ke bentuk yang sudah terjadi, seperti itu ya. Jadi hampir sama seperti perubahan bentuk ayo dan aoyo ya. Cuman bedanya ditambahin asoyo ya. Saya jelaskan ini ya. Ini menunjukkan, ini nggak usah diartikan ya ini ya. Pokoknya kata yang perlu kalian tahu adalah tungsa. Tungsa itu kata kerja. Terus ada yongsa itu artinya adalah kata sifat. Ini aja yang perlu kalian ketahui ya.
dongsa sama yongsa, yang lainnya itu udah nggak usah dipahami ya. Oke, kita langsung aja cara merubah kata kerja ke bentuk lampau. Ingat ya, ke bentuk lampau. Ingat ya, kata kerja bentuk dasar itu adalah kata kerja yang belakangnya itu kata ta. Misalnya ada kata, ada mokta, ada masida, ya, dan lain-lain. Ini adalah kata kerja bentuk dasar. Kata kerja yang masih mentah, belum bisa dipakai dalam kalimat. Jadi, untuk bisa dirubah ke bentuk kalimat harus dirubah ke bentuk you terlebih dahulu. Ya, kemarin kita sudah bahas ya di bab 3 kemarin ya. Oke, kali ini kita membahas ke dalam bentuk lampau. Sekarang aturan yang pertama ini adalah aturan pertama, kata kerja yang ini vokalnya mengandung unsur huruf A sama O. Kemarin kan ditambahi ayo kan, ya kan? Kata kerja yang mengandung unsur vokal A sama O itu ditambahi ayo kemarin itu. Tapi kalau untuk bentuk lampau ini, saya tulis di sini ya. Ya, kata kerja yang huruf vokalnya itu mengandung unsur vokal huruf A sama unsur vokal huruf O, ini ditambah asoyo seperti ini. Maaf ya, saya pakai mouse jadi kurang lincah ini ya. Kalau pakai papan tulis atau apa mungkin ya lincah ya. Ingat, ini aturannya yang pertama, kita pakai aturan yang pertama dulu, yang fokus yang pertama dulu ya. Kata kerja yang vokalnya itu ya mengandung unsur vokal huruf A sama O. Ingat ya, A sama O, bukan A sama O, itu bukan. Tapi A sama O itu ditambahi kata asoyo. Misalnya seperti ini. Kalau kemarin ada kata itu artinya adalah pergi. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti menjadi kayo, ya kan? Kata menjadi kayo. Kalian tahu kan? Kayo ini masih dalam bentuk bentuk sekarang ya, bentuk yang normal, belum bentuk yang lampau. Kalau bentuk lampaunya jadi kata itu pergi ya, kayu pun pergi. Tapi kalau ini dibentuk menjadi lampau, menjadi kasoyo. Ya, perhatikan. Pergi, kalau ini artinya adalah sudah pergi atau telah pergi. Seperti itu. Contoh lain, misalnya masida. Sorry, ini yang bentuk pertama ya, maaf. Oda itu artinya adalah datang. Ya, oda itu datang. Maaf, saya tulis di sini aja. Oda ini artinya adalah datang. Ya, ini unsur vokalnya mengandung unsur vokal huruf A sama O. Ingat ya, ini oda. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti O ditambah kata ayo, berarti O ayo jadi wayo. Kemarin sudah ya. Kalau wayo itu artinya adalah datang. Kalau wayo itu artinya datang. Tapi kalau sudah dibentuk ke wasoyo seperti ini ya, O ditambah kata asoyo. Ingat ya, bentuk lampau itu oda, O ditambah kata asoyo. O yo. Ini artinya adalah telah datang. Jadi kalau oda ini adalah datang tapi masih dalam bentuk mentah ya, bentuk dasar. Kalau wayo ini sudah dibentuk ke bentuk yo. Itu artinya adalah datang. Kalau wasoyo ini artinya adalah telah datang atau sudah datang. Seperti itu. Sekarang kita belajar aturan yang kedua. Ya, aturan yang kedua, kalau kita merubah ke bentuk yo kemarin ya, kata kerja yang akhirannya itu selain kata kerja yang unsur vokalnya itu mengandung unsur vokal selain ya, selain huruf A sama O. Ya, ingat. Aturan yang kedua itu kata kerja
yang mengandung unsur vokal, selain huruf A sama O. Itu ditambahi dengan kata ayo. Kemarin sudah ya. Cuman kalau bentuk lampau ini, kata kerja yang mengandung unsur vokal selain huruf A sama O sebelum kata da ya, sebelum kata da ini, itu ditambahi dengan kata osoyo. Osoyo. Ya, seperti ini ya. Contohnya yang selain huruf A sama O, misalnya gini. Misalnya masita ya. Masita. Masita ini sebelum kata da ya, sebelum kata da, ini da-nya kita buang ya. Sebelum kata da ini mengandung unsur vokalnya huruf apa? Masita. Mengandung unsur vokalnya itu huruf I. I itu tidak termasuk ini ya, tidak termasuk huruf A sama O. Berarti ditambahinya itu bukan asoyo, tapi ditambahi dengan kata osoyo. Masita menjadi masih ya. Masih osoyo, tapi karena ini dibaca cepat berarti dibacanya bukan masih osoyo tapi masyosoyo, seperti itu ya. Masyosoyo, karena masih osoyo kan ngucapnya susah ya. Jadi orang Korea itu menyederhanakannya bukan masih osoyo tapi masyosoyo. Seperti ini. Contoh lagi misalnya mokta, makan, itu sebelum kata ta ini itu mengandung unsur vokalnya itu hurufnya itu bukan huruf A sama O ya, jadi ditambahin tuh osoyo. Jadi mokta bukan mogasoyo tapi mokosoyo, seperti itu. Dari sini paham ya. Kita belajar aturan yang ketiga ya. Kata kerja yang belakangnya itu hata, kalau dirubah ke dalam bentuk lampau atau kata kerja yang sudah terjadi, maka hata ini berubah menjadi hesoyo. Kalau kemarin kan kata kerja yang belakangnya hata itu kalau dirubah ke bentuk yo ya, hata ini kalau dirubah ke bentuk yo itu kan menjadi heyo gitu ya. Heyo. Heyo itu melakukan, tapi melakukan bukan dalam bentuk lampau, bukan dalam bentuk past tense atau sudah terjadi. Jadi melakukan sekarang ini ya. Tapi kalau melakukannya itu sudah kemarin-kemarin ya. Kemarin saya melakukan ini, kemarin saya melakukan ini. Jadi nggak bisa kalian memakai kata heyo, nggak bisa. Tapi harus heyonya dirubah ke bentuk hesoyo, seperti itu. Hesoyo. Ya, dari sini paham ya. Misalnya ilhata menjadi ilheyo kalau bekerja. Kalau telah bekerja berarti ilhesoyo. Jadi heyonya itu diganti dengan kata hesoyo, telah bekerja. Kalau ilhata ini bekerja, kalau ilhesoyo telah bekerja. Misalnya ada lagi, misalnya kungbuhata. Kungbuhata itu artinya adalah belajar. Ya. Kungbuhata itu belajar. Kalau kungbuheyo itu artinya adalah belajar ya, belajar tapi dalam bentuk yang informal. Kalau kungbuhesoyo berarti telah belajar. Kungbuhesoyo. Ya, seperti ini. Hesoyo. Artinya adalah telah belajar, sudah belajar atau telah belajar. Oke, dari sini harus dipahami ya ini ya, karena ini acuan untuk kalian nanti mengerjakan soal-soal ujian. Sekarang kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian munjangan wansong aseo, sempurnakanlah percakapannya.
Ya, yang nomor 1 mari kita bahas. Kata oje itu artinya adalah kemarin. Kalau kemarin itu pasti sesuatu yang sudah terjadi. Ingat, kalau keterangan waktunya itu sudah terjadi, yang maksudnya kemarin itu kan sudah terjadi ya, kemarin-kemarin itu ya. Keterangan waktunya itu sudah terjadi, maka kata kerjanya pun harus dalam bentuk yang sudah terjadi. Jadi misalnya gini, ini kan wesae kayo, jadi wesae kayo, nggak bisa. Oje kemarin wesae kayo, itu nggak bisa. Jadi kayonya itu harus dirubah ke bentuk sudah terjadi karena ini kemarin. Jadi oje wesa, ya wesae ya wesae kasoyo. Ya, oje wesae kasoyo. Ya, wesae kasoyo. Jadi kemarin, ini kata kerjanya ya, ini kata kerjanya atau predikatnya. Perhatikan, oje itu kemarin. Kalau keterangan waktunya itu kemarin sudah terjadi. Yang dimaksud dengan kemarin sudah terjadi ya. Kalau keterangan waktunya itu sudah terjadi, maka kata kerjanya pun harus dirubah ke dalam bentuk sudah terjadi. Ya, seperti itu. Misalnya neil itu besok ya. Besok itu kan belum terjadi, nggak bisa. Neil wesae kasoyo, itu tidak bisa. Harusnya itu neil wesae kayo. Karena apa? Neil itu belum terjadi. Seperti itu ya. Pokoknya intinya, kalau keterangan waktunya itu sudah terjadi, contohnya sudah terjadi keterangan waktu itu apa? Kemarin, minggu lalu, ya tadi malam, tadi pagi, itu kan sudah terjadi. Maka kata kerjanya pun harus dirubah ke dalam bentuk sudah terjadi. Seperti itu. Oje lagi, kemarin, kopirel masyos saya ya. Bukan kopirel masyoyo, tapi kopirel ya. Kopirel ya, bukan kopirel, tapi kopirel masyos saya. Masyos saya, seperti ini. Terus ini oje apa ini? Televisional buasayo. Jadi seperti itu ya. Jadi oje kemarin, televisional buasayo, kemarin melihat TV. Jadi television atau TV itu aja ya. TVRL ya, TVRL juga bisa ya. TVRL buasayo. Bukan buayo. Kalau buayo itu melihat ya. Nggak bisa. Oje TVRL buayo itu nggak bisa. Tapi oje TVRL buasoyo. Kenapa buasoyo? Karena keterangan waktunya itu kemarin sudah terjadi. Besok kalau beda kalau neil atau hari ini. Onel TVRL buayo, itu betul ya. Ya, oje illesoyo. Ya, kemarin bekerja, kemarin sudah bekerja maksudnya itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2, Gerimel buku, lihatlah gambar. Kemudian Pukiwa kaji tewarel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu adalah ini ya. Perhatikan. Kita ambil contohnya yang ini. Coba. 5월 27일에 무에서요. Jadi pada tanggal 27 bulan 5 itu telah melakukan ini, karena heso berarti S-nya 2 berarti telah ini ya. Telah melakukan apa ya, pada tanggal 27 bulan 5. Ini adalah tanggalan kalender bulan 5 ya, atau bulan Mei ya. Itu pada tanggal 27 ini ya, berarti yang ini itu melakukan apa, telah melakukan apa, berarti ini sedang berbelanja, shopping hesoyo. Berarti jawabannya adalah shopping hesoyo, telah berbelanja, karena S-nya 2 berarti telah ya. Sekarang kita disuruh mengerjakan yang ini ya Robun. 5월 6일에 뭐했어요? Jadi pada tanggal 6 bulan 5 telah melakukan apa ya, telah melakukan tanggal 6 ya, tanggal 6 ini telah melakukan apa. Oke, nih berarti ini televisional buasoyo atau yongwa ya, yongwa film. Jadi yongwa, kata yongwa itu artinya adalah film, maaf.
영화를 ya 보았어요. seperti ini. 보았어요. Terus selanjutnya yang nomor 2 itu 5월 10일에 뭐 했어요. Jadi pada tanggal 10 bulan 5 telah melakukan apa? Tanggal 10. Tanggal 10 berarti yang ini telah melakukan apa? 운동했어요. Ya ini ya. Berarti 운동했어요. 운동 itu artinya adalah olahraga. 운동했어요. Ya, seperti ini. 운동했어요, berolahraga. Sekarang nomor 3, 지난주. Ya, 지난주 화요일에 뭐 했어요. Ya, jadi pada 지난주 화요일. Jadi 지난주 화요일 berarti minggu lalu. 화요일 itu hari apa? Hari ini ya. Hari Selasa minggu lalu. Jadi minggu lalu hari Selasa ini ya, berarti hari Selasa. Oh ya, berarti yang ini. Ini kan hari Selasa, 화요일 minggu lalu, berarti 공부했어요. Ini ya, 공부했어요. Karena orang ini sedang belajar ini. 공부했어요. 공부했어요. Telah belajar. Maaf ya, tulisan kurang bagus ini. Terus 어제 뭐 했어요? Jadi kemarin telah melakukan apa ya kemarin ini. Jadi kemarin berarti yang ini ya, walaupun ya. Berarti ini hari ini kan ini ya. Hari ini tuh tanggal 30 ya. Hari ini tuh tanggal 30. Kalau ini berarti itu adalah minggu lalu ya kan? Karena yang sekarang tuh hari ini tanggal 30, sekarang ini loh ya maksudnya itu. Berarti 어제 itu kemarin tanggal 29 telah melakukan apa? Berarti 요리했어요, memasak ya. 요리했어요. Telah memasak. Ingat ya, hari ini ada tanggal 30. Berarti kemarin itu tanggal 29. Terus hari Selasa minggu lalu, ini hari Selasa minggu lalu berarti tanggal 21. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 I, yang percakapan 2. 대화 itu artinya adalah percakapan atau dialog ya. Ini ada percakapan antara Pong dan Tara. Pong ini berkata, 생일이 언제예요? Atau 언제입니까? Itu sama ya, 생일 itu ulang tahun. Ulang tahunmu kapan? Ya, bertanya seperti itu. Lalu Dara ini menjawab, ulang tahunku itu adalah tanggal 20 5월 20일이에요. Jadi tanggal 20 bulan 5. Terus Popong bertanya lagi, 생일에 뭐 했어요? Pada hari ulang tahunmu kamu telah melakukan apa saja gitu ya. Terus Tara ini menjawab, 친구가 기숙사에 왔어요. 친구 itu artinya adalah teman. Ga itu adalah partikel penghubung subjek ya. Jadi 친구 teman. Teman itu telah datang ke rumah. Partikel e itu artinya adalah bisa diartikan ke, bisa di ya, kalau ini keterangan tempat. Kalau partikel e di sini keterangan waktu, ini diartikan itu pada ya. Tapi karena ini keterangan tempat jadi diartikan ke atau di. Telah datang ke asrama. 케이크를 먹었어요. Telah makan cake ya, cake atau kue tar itu lihat cake itu. Oke, kita mari dengarkan di track 50 ya walaupun. Mari kita dengarkan bersama-sama, dipahami pelan-pelan. Oke, selamat mendengarkan. 생일이 언제예요? 5월 20일이에요. 생일에 뭐 했어요? 친구가 기숙사에 왔어요. 케이크를 먹었어요. Sekarang kita lanjutkan 대답해봐요. Jadi coba mari kita jawab. Tara si 생일은 ya, kita penggal dari sini. Hari ulang tahunnya saudara Tara itu 언제, kapan ulang tahunnya. Ini kan Pong bertanya terus Tara menjawab itu tanggal 20 bulan 5. Berarti otomatis ulang tahunnya Tara itu adalah tanggal 20 bulan 5. 5월 20일에. 5월 20일이에요. Jadi jawabannya adalah 5월 20일이에요. Terus nomor 2, Tara 씨는 생일에 뭐 했어요?
Ya, kita penggal dari sini. Saudara Tara pada hari ulang tahunnya telah melakukan apa? Gitu ya. Jadi jawabannya adalah, ini kan Tara menjawab, 생일에 뭐 했어요? Jadi Tara ini menjawab, 친구가 기숙사에 왔어요. Jadi teman datang ke rumah, lalu 케이크 먹었어요. Jadi jawabannya ini ya, udah dikasih tahu ini ya. Kita lanjutkan. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap ya. 활용하다, memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. Inilah yang dimaksud dengan miyokuk ya. Miyokuk itu adalah sup rumput laut seperti ini. Biasanya itu dimakan di hari ulang tahunnya seseorang. Itu pasti. Ini adalah mutlak harus dimakan. Biasanya orang Korea itu waktu ulang tahun tuh wajib ya makan miyokuk seperti ini. Oke, jadi ini ya. 생일이 언제예요? Jadi hari ulang tahunmu kapan? Jadi 10월 1일이에요. Jadi tanggal 1 bulan 10. Karena ini tanggal 1 bulan 10. 생일에 뭐 했어요? Ya, pada hari ulang tahun kamu telah melakukan apa saja? Berarti ini tinggal dimasukkan saja ya. 미역국을 먹었어요. Saya telah makan miyokuk atau sup rumput laut ini. Ya, terus ini tinggal ganti aja ya. Yang ini tanggalnya diganti yang ini gitu aja. Jadi 생일이 언제예요? berarti 6월 7일이에요. Jadi tanggal 7 bulan 6. 생일에 뭐 했어요? berarti 영화를 보다. berarti 영화를 보았어요. Ini 영화를 보았어요. Telah melihat film. Jadi puasoyo ya, telah melihat film. Sekarang 유용한 표현. 표현 itu ekspresi, 유용하다 itu yang berguna atau yang bermanfaat. Kalau 유용한 표현 berarti ekspresi yang bermanfaat. Ini 뭐 드시겠어요? Biasanya kalau kalian tuh masuk ke rumah makan, itu biasanya itu pelayannya itu bilang 뭐 드시겠어요? Anda mau makan apa? Atau Anda mau pesan apa? Seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan artinya 뭐 드시겠어요. Oke, sonim itu artinya tamu ya, tapi ini bukan tamu, itu bukan ya. Biasanya itu pelayan restoran itu mengundang pelanggannya dengan kata sonim atau pak gitu ya. Tapi sonim sendiri itu artinya tamu ya. Pak, 뭐 드시겠어요? Anda mau pesan apa atau Anda mau makan apa? 비빔밥 주세요. Saya minta bibimbap. Bibimbap itu nama makanan ya. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보. Jadi 문화 itu budaya, wa itu dan, 정보 itu informasi. 양력과 음력. Jadi 양력 itu artinya adalah penanggalan matahari atau kalender berdasarkan penanggalan matahari, atau istilah kerennya adalah kalender Masehi. Dan umryok itu artinya adalah kalender berdasarkan penanggalan bulan, atau istilah kerennya adalah kalender Hijriyah, itu kalender Islam itu loh kalau dalam istilah Islam itu. Oke, mari kita bahas 한국의 달력을 보면. Ya, 보면. 면 itu artinya adalah jika. Kita penggal dari kata penghubungnya jika terlebih dahulu. Jika kita melihat kalender Korea, ya, jika kita melihat kalender Korea, 큰 숫자와 함께 작은 숫자로 날짜가 적혀 있는 것을 볼 수 있습니다. Ya, jika kita melihat kalender Korea, al-su'id itu artinya bisa ya. Kita bisa melihat sesuatu atau kita bisa melihat suatu yang tertulis ya. Tanggal, maksudnya itu kita bisa melihat tanggal yang tertulis dengan angka yang kecil bersama dengan angka yang besar. Jika kita melihat kalender Korea, kita bisa melihat tanggal yang tertulis dengan angka yang kecil bersamaan dengan angka yang besar. Terus 큰 숫자는, ya kita penggal dari sini, angka yang besar tersebut itu 양력을 기준으로 한 날짜 있고, itu merupakan tanggalan ya, merupakan tanggal yang dilakukan. Hata kan melakukan ya, anggap aja ini yang didasarkan gitu aja ya.
Angka yang besar itu adalah tanggal yang didasarkan dengan kata kijun, itu standar. Kijun itu dengan standar penanggalan matahari atau dengan standar kalender Masehi. Jadi kalau angka yang besar itu adalah kalender Masehi, berdasarkan kalender Masehi. Kemudian 작은 숫자는 angka yang kecil 음력을 기준으로 한 날짜입니다. Itu merupakan tanggalan ya, yang dilakukan atau yang didasarkan dengan standar penanggalan bulan atau dengan berdasarkan kalender Islam. Itu dalam istilah Indonesia itu seperti itu ya. Lalu 한국에서는 di Korea 양력과 함께 음력을 아직 사용하기 때문에, kita penggal dari kata penghubungnya. Kata penghubung itu ada mion, ada temune, ada so gitu ya. Kita penggal dari sini dulu. Disebabkan, gitemune itu disebabkan. Jadi di Korea ini ya, di Korea ini disebabkan Acik itu masih sayung hata, masih menggunakan penanggalan bulan bersamaan dengan penanggalan matahari atau penanggalan kalender Masehi gitu ya. 달력에도 ya, pada kalender pun 양력과 음력을 함께 표시해 줍니다. Ya, pada kalender pun itu diberi tanda atau ditandai bersama-sama ya, kalender bulan dan kalender matahari ini ya, kalender Hijriyah ini dan kalender Masehi atau penanggalan bulan dan penanggalan matahari ini. Kita lanjutkan. Wisana 학교 정부기관 등의 일정은, ya kita penggal dari sini ya. Ilcong itu artinya adalah jadwal. Jadwalnya instansi pemerintah, sekolah, atau perusahaan modu yang ryokul 기준으로 합니다. Jadi modu itu semuanya itu menggunakan ya, atau ini kan melakukan ya, anggap aja itu menggunakan standar kalender Masehi atau penanggalan matahari. 광복절이나 한글날 등 국경일이나 법정 공휴일도. Jadi 공휴일 itu artinya adalah hari libur resmi ya, 법정. Jadi hari libur resmi yang diatur oleh pemerintah, itu yang ditetapkan oleh pemerintah, atau hari libur nasional ya, 국경일 itu hari libur nasional yang seperti hari kemerdekaan atau hari Hangul. Hangul itu adalah aksara Korea itu ya. Itu pun yang ryoki kijun입니다. Jadi standarnya itu adalah kalender Masehi atau penanggalan matahari. 그러나 전통 명절인 설날이나 추석은 ya, 그러나 akan tetapi ya, kita penggal dari sini ya, akan tetapi hari raya tradisional ya, yang seperti Chuseok, panen raya, atau Solal, tahun baru Imlek, 음력을 기준으로 합니다. Itu menggunakan standar penanggalan bulan atau kalender bulan. 그래서 한국에는 ya, sehingga atau oleh karena itu di Korea, ya ini partikel subjek ya, oleh karena itu di Korea 양력 1월 1일과 음력 1월 1일 새해 전날이 2번 있습니다. Jadi sehingga itu di Korea ini ya, pada ini tahun baru, tahun baru yaitu tanggal 1 bulan 1 penanggalan bulan, dan tanggal 1 bulan 1 penanggalan matahari atau kalender Masehi. Jadi totalnya itu ada 2 kali. Jadi artinya itu sehingga di Korea itu ada 2 kali tahun baru ya, yaitu tahun baru yang tanggal 1 bulan 1 berdasarkan kalender bulan, dan tahun baru yang tanggal 1 bulan 1 kalender Masehi atau penanggalan matahari. Totalnya ada 2 kali ya tahun barunya di Korea itu. 그리고 개인의 종교가 존중되는 한국에서는, jadi kemudian agama pribadi di Korea
yang dihormati atau yang dihargai, 예수님과 부처님의 탄생일이 모두 공휴일인데, itu adalah hari kelahirannya Buddha dan Yesus, itu ya. Semuanya itu merupakan hari libur 공휴일, hari libur umum. Jadi 예수님의 탄생일인 크리스마스 12월 25일은 jadi ini pada tanggal 25 bulan Desember ya, tanggal 25 Desember yaitu Christmas yang merupakan hari kelahiran. Kata Tansengil itu hari kelahirannya Yesus gitu ya. Yang Ryokul Kijunro itu menggunakan standar penanggalan matahari atau penanggalan kalender Masehi. Kalau Christmas atau ini ya, hari kelahirannya Yesus di tanggal 25 bulan 12 itu. Lalu 부처님의 탄생일, maka itu hari kelahirannya Buddha yaitu tanggal 8 bulan 4 gitu ya. 음력을 기준으로 기념합니다. Itu diperingatinya itu menggunakan standar penanggalan bulan atau kalender bulan. Kita lanjutkan. 생일의 경우에도 양력을 기준으로 하는 사람이 있고, jadi ada orang yang menggunakan standar kalender Masehi atau penanggalan matahari juga dalam kasus ulang tahunnya ya, maksudnya itu di Korea ya. Di Korea itu ada juga orang yang menggunakan acuan kalender Masehi untuk ulang tahunnya itu. Kemudian 음력을 기준으로 하는 사람이 있습니다. Ada juga orang yang menggunakan standar acuan penanggalan bulan. Jadi di Korea itu ada orang yang menetapkan hari ulang tahunnya itu berdasarkan kalender Masehi. Ada juga orang yang menetapkan hari ulang tahunnya itu berdasarkan kalender bulan. Seperti itu. 이렇게 양력과 음력이 함께 쓰이고 있었어. Ya, sebab mereka itu memakai bersamaan ya, memakai bersamaan yaitu penanggalan kalender bulan dan penanggalan kalender Masehi, kalender matahari yang seperti ini, sebab mereka itu menggunakan acuan kalender Masehi dan kalender bulan seperti ini ya. 진짜 생일이 아닌 날에 백화점이나 병원 등으로부터 고객님 생일 축하합니다라는 문자를 받는 해프닝이 일어나기도 합니다. Jadi sebab orang Korea itu menggunakan acuan kalender Masehi untuk ulang tahunnya dan kalender bulan, ada juga yang menggunakan kalender bulan sebagai acuannya itu ya. Maka ini kata ilonata itu timbul ya, sering timbul juga itu kejadian happening, itu kejadian yang tak terduga, yaitu mereka itu menerima pesan ya, menerima pesan ini selamat ulang tahun para pelanggan ya, selamat ulang tahun pelanggan yang terhormat ya, dari rumah sakit atau mall pada hari yang bukan merupakan hari ulang tahunnya yang sebenarnya. Seperti itu ya. Wakineo artinya adalah periksa atau konfirmasi atau cek ya. Yuirul mutkot tapal suita. Jadi kita bisa bertanya dan menjawab tentang yuil. Yuil itu hari. Terus yang kedua, 날짜를 묻고 답할 수 있다. Jadi kita bisa menjawab dan bertanya tentang tanggal. Terus yang ketiga, 과거의 일에 대해 말할 수 있다. Kita bisa mengatakan atau berbicara tentang yakni il itu pekerjaan, bisa juga hal itu ya. Hal di masa lampau atau hal di masa lalu. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik ilki 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut ya? Yang ada hubungannya dengan kata berikut. Ini Chilwell Ship Oil yang ada hubungannya dengan kata Chilwell Ship Oil itu tanggal 5 bulan 7 itu apa? Irem itu nama, jelas bukan.
Kejol itu musim, jelas bukan. Nalca itu tanggal. Terus sikan itu waktu. Ya, jawabannya yang tepat itu adalah ini ya. Nomor 3, nalca itu artinya adalah tanggal. Kenapa bukan waktu? Kalau waktu itu pasti jam 1, jam 2, jam 3 itu sikan. Jadi bukan nomor 4 jawabannya. Jawabannya adalah nomor 3, nalca, tanggal. Oke, sekarang nomor 2, toyoil, ilyoil. Toyoil itu hari Sabtu, ilyoil itu hari Minggu. Berarti yang ada hubungannya dengan hari Sabtu dengan hari Minggu itu apa? Pyongil, pyongil itu adalah hari biasa ya, hari biasa. Hari Senin sampai Jumat itu namanya adalah pyongil, jelas bukan pyongil. Kalau jangso itu tempat ya, misalnya rumah sakit atau kantor pos ya, dan sekolahan dan lain-lain. Itu bukan tempat, salah. Jumal akhir pekan. Nomor 4 itu mulgon, itu barang, jelas bukan. Jawabannya yang paling tepat adalah jumal akhir pekan, yaitu adalah Sabtu dan Minggu, itu jumal. 정답은 3번 입니다. Sekarang kita lanjutkan ya, 3번에서 4번까지. nomor 3 sampai nomor 4. 다음 중 몇 줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar ya pada bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini. Ini yang digarisbawahi yang betul itu yang mana? Nomor 1, betul atau salah? 옷장가 있어요. Ya, jelas salah ya. Ojang itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah eng. Itu konsonan atau vokal? Eng itu adalah konsonan. Berarti kalau konsonan bukan pakai ga ya. Ojangga itu bukan, tapi ojangi ya. Ojangi isoyo artinya adalah ada lemari baju. Nomor 2, 저는 ini salah ya. Nomor 2, 저는 농부이 아닙니다. 농부 huruf terakhirannya apa? Nungbu, huruf terakhirannya adalah huruf U. U itu vokal atau konsonan? U itu adalah vokal. Berarti kalau vokal bukan pakai I animida, tapi adalah ga animida. Jadi ini salah ya, harusnya itu ga ini. Nungbu ga animida. Artinya apa? Artinya adalah 저는 saya bukanlah nungbu, petani. Saya bukanlah petani. Jelas salah. Nomor 3, 저는 텔레비전을 봐요. Betul atau salah? Jadi 저는 saya 텔레비전. Ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf N. N itu vokal atau konsonan? N itu adalah konsonan. Berarti kalau konsonan bukan pakai rel, tapi pakainya itu L ya. 텔레비전을 ya, 텔레비전을 봐요 ya, 텔레비전을 bukan 텔레비전을. Jadi jelas nomor 3 itu salah. Ya, yang betul 저는 텔레비전을 bukan 텔레비전을. Nomor 4, 선생님은 한국 사람입니다. Jadi guru, Pak Guru adalah orang Korea. Oke, nomor 4 betul ya. Jadi betul jawabannya. Kalau imnida ini mau ini huruf terakhirannya itu konsonan, terakhirannya huruf konsonan ataupun vokal itu tetap pakai imnida ya. Jadi betul nomor 4. 정답은 4번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 4, yang nomor 1. Itu yang betul yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Nomor 1 betul atau enggak ini? Pola kalimatnya, strukturnya itu betul atau salah? 주말에 일하았어요. Ya, salah ya. Yang betul itu adalah 주말에 일했어요. 일했어요. Ya, 일했어요. Gini betul. Ya, yang betul itu 일했어요. Jadi salah ini. Nomor 2, 어제 신문을 읽었어요. Ya, 신문을 ini huruf terakhirannya adalah huruf N konsonan, berarti betul ya, pakai L ya, betul. 읽었어요, betul. Berarti ini huruf konsonannya mengandung konsonan selain huruf A sama O. Kalau mengandung mengandung vokalnya itu selain huruf A sama O ya, bukan konsonan ya. Mengandung vokalnya itu selain huruf A sama O kan I ini ya, I. Vokalnya itu mengandung I. Berarti selain huruf A sama O ditambah ossoyo. Berarti 읽었어요. Berarti sesuai. 정답은 2번입니다. Nomor 3, 작년에 한국에 오셨어요. Ya, jelas salah ya. Yang betul itu adalah 오셨어요. Ya, 오셨어요 itu betul. Atau wassoyo itu juga bisa ya. Osyosoyo berasal dari kata osida.
Oda itu datang, ya. Kalau oshida itu datang tapi dalam bentuk honorific. Kalau oshida dirubah ke bentuk sudah terjadi, berarti oda itu datang, ya. Kalau oshida itu datang dalam bentuk honorific, bentuk sopan. Kalau oshi menjadi oshossoyo, seperti ini. Ya, ini datang tapi dalam bentuk yang sangat-sangat halus. Nomor 4, suyoire yongwakwane kaossoyo. Jelas salah, ya. Yang betul adalah kasoyo. Yang betul itu kasoyo. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ini, ya, 여러분. 5. Oke. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih, ya, jawaban yang sama dengan artikel yang akan kita baca ini itu yang mana. Oke, langsung aja. 한국의 달력은 양력과 음력을 함께 표시합니다. Kita penggal dari sini. Talyok itu artinya adalah kalender. Kalender itu milik, ya, milik Korea. Anggap aja itu kalender Korea itu 표시합니다. Itu artinya adalah menandai. Jadi kalender Korea itu ditandai bersama, yaitu kalender bulan dan kalender matahari atau penanggalan bulan dan penanggalan matahari, atau kalender Masehi, ya, ini, ya. Kalender Hijriah kalau istilah di Indonesia itu, ya. Amryok itu kalender Hijriah dan kalender Masehi. Wesawa 학교의 일정 국경일 등은, jadi ini hari nasional, hari libur nasional. Lalu jadwalnya sekolah dan perusahaan. Jadi hari libur nasional, jadwalnya sekolah dan perusahaan, dan lain-lain. 양력을 기준으로 합니다. Itu ditetapkan berdasarkan standar kalender Masehi. 그러나 akan tetapi 설날 추석과 같은 전통 명절은, ya, akan tetapi hari raya tradisional yang seperti Chuseok, panen raya, dan juga Solal, tahun baru Imlek, 음력을 기준으로 합니다. Itu ditetapkan berdasarkan standar penanggalan bulan atau kalender bulan. 생일의 경우에도, ya, pada kasus ulang tahun, ya, pada kasus ulang tahunnya, pada kasus ulang tahun pun, ya, ulang tahunnya orang Korea pun, 양력을 기준으로 하는 사람이 있고, ada juga orang yang menetapkan berdasarkan standar kalender Masehi. Kemudian 음력을 기준으로 하는 사람이 있습니다. Ada juga orang yang menetapkan, ya, berdasarkan standar penanggalan bulan. 이처럼 한국에서는, ya, jadi seperti ini di Korea, 양력과 음력이 모두 사용합니다. Jadi itu penanggalan bulan dan penanggalan matahari atau kalender Masehi itu semuanya itu digunakan. Jadi orang Korea itu menggunakan penanggalan matahari atau kalender Masehi dan kalender bulan, seperti itu, ya, atau kalender penanggalan bulan. Kita disuruh memilih hal yang sama, ya, 여러분. Jawabannya yang nomor berapa? Nomor 1. 한국에는, jadi di Korea, 음력 달력이 따로 있습니다. Jadi di Korea itu kalender bulan atau kalender penanggalan bulan itu ada terpisah. Ya, ada terpisah, padahal itu kalendernya itu sama, ya, kalendernya itu jadi satu. Cuman di dalamnya tuh ada penanggalan matahari dan penanggalan bulan itu jadi satu dalam satu kalender. Jadi bukan kok terpisah. Jelas nomor 1 ini tidak sesuai.
Nomor 2, 회사의 일정은 jadi jadwalnya perusahaan 음력을 기준으로 합니다. Itu ditetapkan berdasarkan standar penanggalan bulan. Padahal kalau jadwal perusahaan, ya jadwal perusahaan, jadwal sekolah, lalu hari libur nasional ini ya, itu ditetapkan berdasarkan ini ya, kalender Masehi. Jadi jelas nomor 2 ini tidak sesuai. Terus nomor 3, 음력으로 생일을 기념하는 사람도 있습니다. Ada juga orang yang merayakan ulang tahunnya itu dengan menggunakan penanggalan bulan. Jelas ada ya, ada juga yang penanggalan matahari, ada juga yang penanggalan bulan. Nomor 4, 한국의 전통 명절은 jadi hari raya tradisionalnya Korea 양력을 기준으로 합니다. Itu diperingati, maksudnya itu ditetapkan berdasarkan standar kalender Masehi atau penanggalan matahari. Jelas bukan, harusnya itu penanggalan bulan ya, kalau hari besar atau hari raya keagamaan yang hari raya tradisional Korea itu menggunakan kalender bulan. Jelas nomor 4 itu tidak sesuai. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기. Mari kita bahas. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 빈간에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada 빈간, pada kolom kosong ini. Oke, coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 오늘은 목요일입니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya, 목요일. Jadi 오늘은 목요일입니다. Jadi hari ini adalah hari Kamis kalau diartikan itu. 정답은 2번입니다. Nomor 2, 다음을 듣고, dengarkanlah berikut ini. Kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah hal yang ada hubungannya dengan isi yang kalian dengarkan. Oke, coba mari kita dengarkan jawabannya nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 내일이 몇 월 며칠이에요? 10월 17일이에요. Oke, yang nomor 2, 내일이 몇 월 며칠이에요. Jadi besok itu adalah tanggal berapa, bulan berapa. Jadi 10월 17일이에요. Jadi 10월 17일이에요. Artinya itu adalah tanggal 17 bulan 10. Tanggal 17 bulan 10 berarti jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang nomor 3 sampai nomor 4. 다음을 듣고, dengarkanlah berikut ini. Kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Coba nomor 1, mari kita artikan artinya. 네, 수요일이에요. Artinya adalah ya, hari Rabu. Nomor 2, 네, 수요일이에요. Ya, pada hari Rabu bekerja atau bekerja pada hari Rabu. Nomor 3, 아니요, 수요일을 좋아해요. Tidak, saya menyukai hari Rabu atau tidak menyukai hari Rabu. Nomor 4, 아니요, 수요일에 일이 많아요. Tidak, pada hari Rabu pekerjaan itu banyak. Seperti itu. Coba kita dengarkan kira-kira itu jawabannya yang nomor berapa. Mari kita dengarkan lalu kita jawab ya. Oke, selamat mendengarkan. 3번부터 4번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 수요일에 일해요? 1. 네, 수요일이에요.
2. 네, 수요일에 일해요. 3. 아니요, 수요일을 좋아해요. 4. 아니요, 수요일에 일이 많아요. Oke, nomor 3 itu pertanyaannya adalah suyoire ileo, apakah pada hari Rabu bekerja? Gitu ya. Berarti kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Ne suyoire ileo. Jadi ya pada hari Rabu bekerja. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 4. Yang nomor 1 mari kita artikan artinya 오늘입니다. Artinya adalah hari ini. Nomor 2 주말입니다. Artinya adalah akhir pekan. Nomor 3 화요일입니다. Artinya adalah hari Selasa. Nomor 4 itu 2월 9일입니다. Artinya adalah tanggal 9 bulan 2. Oke, mari kita dengarkan jawabannya yang nyambung itu nomor 1, 2, 3, atau 4 ya, 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 4번. 오늘이 무슨 요일이에요? 1. 오늘입니다. 2. 주말입니다. 3. 화요일입니다. 4. 2월 9일입니다. Nomor 4 ya, artinya tadi adalah 오늘이 무슨 요일이에요? Ya, seperti itu ya. Hari ini itu adalah hari apa? Pertanyaannya seperti itu ya. Berarti kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah 화요일입니다. Jadi hari Selasa. 정답은 3번입니다. Nomor 5, mari kita artikan 두 사람은 dua orang 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang ini koit sedang berbicara tentang apa? Seperti itu ya. Nomor 1 날씨 cuaca, nomor 2 itu 요일 itu hari. Nomor 3 음식 makanan, nomor 4 itu i름 nama. Ya, mari kita dengarkan mereka itu berbicara tentang apa, lalu kita jawab ya. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 8월 7일이 무슨 요일이에요? 월요일이에요. Mari kita artikan listening yang nomor 5. 8월 7일이 무슨 요일이에요? Seperti itu ya. Jadi tanggal 7 bulan 8 itu adalah hari apa? Seperti itu ya. Hari Selasa. Berarti ini berbicara tentang apa? Ya, dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang 요일 ya, tentang hari. 정답은 2번입니다. Oke. Jadi sampai di sini dulu ya pembahasan bab 5 dari saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 6 ini ya. Oke. Nanti kita akan belajar pelan-pelan ya. Oke. Sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.